Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam podcast Imajinasi Kang Du. Kali ini mau membahas yang masih cukup ramai, yaitu soal tapera yang masih jadi polemik. Kira-kira apakah tapera ini dibatalkan setelah ada polemik? Bahas tapera lagi, Kang. Oke. Sepertinya walaupun menuai banyak polemik, pemerintah belum menunjukkan indikasi untuk membatalkan program ini. Beberapa alasan yang menunjukkan bahwa tapera mungkin tidak dibatalkan. Pertama, peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat tapera telah diterbitkan pada 20 Mei 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyatakan bahwa solusi untuk mengatasi protes terhadap tapera adalah dengan sosialisasi yang masif, bukan pembatalan program. Pemerintah beranggapan bahwa banyak pihak yang belum memahami manfaat tapera sehingga menimbulkan kritik. Jadi sepertinya tidak bakal dibatalkan ya, Kang ya. Siapa aja yang menolak sih, Kang? Penolakan dari mana aja, coba sebutkan, Kang. Beberapa pihak yang mengusulkan penundaan atau pembatalan tapera, yang pertama dari organisasi buruh yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). KSPI secara tegas menolak tapera dan meminta pemerintah untuk membatalkan program ini. KSPI menilai tapera akan memberatkan buruh dengan iuran yang tinggi dan manfaat yang tidak jelas. Lalu dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI juga menolak tapera dan meminta pemerintah untuk fokus pada program perumahan yang lebih realistis dan bermanfaat bagi rakyat. Sementara dari organisasi pengusaha, yaitu dari Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo mengusulkan penundaan tapera selama 2 tahun. Apindo menilai kondisi ekonomi saat ini belum kondusif untuk penerapan tapera. Lalu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengusulkan agar tapera bersifat sukarela dan bukan wajib. HIPMI juga meminta pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan tapera. Sementara dari organisasi masyarakat sipil Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI menilai tapera berpotensi memberatkan masyarakat dan tidak efektif dalam mengatasi masalah perumahan. YLKI meminta pemerintah untuk menunda tapera dan melakukan kajian mendalam lebih dahulu. Sementara Indonesia Corruption Watch (ICW) khawatir tapera akan menjadi program yang korup dan tidak transparan. ICW meminta pemerintah untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan tapera. Penolakan juga datang dari tokoh politik, yaitu mantan Menteri Keuangan M. Hadib Basri. Ia menilai tapera tidak tepat diterapkan saat ini karena kondisi ekonomi yang belum stabil. Ia mengusulkan agar tapera ditunda hingga kondisi ekonomi membaik. Lalu dari anggota DPR RI dari fraksi PKS, Mustafa Kamal meminta pemerintah untuk menunda tapera dan melakukan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang menolak tapera juga melalui media sosial dan aksi demonstrasi. Mereka menilai tapera akan memberatkan rakyat dan tidak memberikan manfaat yang jelas. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua pihak menolak tapera. Pemerintah dan beberapa tokoh masyarakat masih mendukung program ini dengan alasan bahwa tapera dapat membantu mengatasi masalah
kekurangan hunian di Indonesia. Itu Kang Du, polemik Tapera masih terus berlanjut dan belum ada keputusan final dari pemerintah terkait penundaan atau pembatalan program ini. Masyarakat perlu terus mengikuti perkembangan informasi terbaru mengenai Tapera dan menyuarakan pendapat mereka secara konstruktif untuk memastikan program ini benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Itu Kang Du. Sepertinya pemerintah memang perlu melakukan dialog terbuka dan transparan dengan masyarakat untuk mengatasi polemik ini dan menentukan langkah selanjutnya. Terima kasih Kang Erik, itu pemirsa seputar masalah Tapera. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.